Oke, selamat malam teman-teman semuanya ya, Basic Step Batch 4. Jadi pada malam hari ini kita akan coba reporting beberapa progres ya selama sebulan ke belakang itu seperti apa aja yang kita lakukan, target kita udah tercapai atau belum, dan lain sebagainya. Oke, aku izin saya screen dulu ya, sebentar. Baik, jadi sekarang kita udah di ini ya teman-teman ya di bocor 4. Bocor itu sebenarnya apa sih? Bocor itu sebenarnya board coaching and reporting. Bocor itu sebenarnya pelatihan yang ditujukan hanya untuk head. Cuma di sini kita bagi menjadi dua bagian nih. Ada yang khusus untuk headnya, ada yang terbuka nih untuk semua member. Fungsinya apa? Aku berharap banget di bocor ini menjadi forum yang benar-benar bebas ya teman-teman untuk berekspresi, teman-teman untuk menyampaikan feedback, pendapat, keluhan, dan lain sebagainya di forum ini. Mungkin ada beberapa hal yang belum bisa disampaikan nih kepada headnya mungkin atau kepada badinya mungkin. Nah, itu bisa disampaikan di bocor ini secara bebas, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bocor sendiri kita udah di part keempat ya, di periode basic step batch 4 ini, yang mana teman-teman di sini mulai nih secara umum ya, secara general teman-teman mulai perjalanannya di welcoming party pada awal November, lalu melanjutkan dengan bocor 2 ya di awal Desember dan juga bocor 4 di awal Januari ini, kurang lebih seperti itu. Terus mungkin ada yang tanya nih, Kak mungkin kenapa nih kok kita nggak ikut bocor 1 sama 3? Nah, bocor 1 sama 3 itu sifatnya tertutup untuk para board aja ya atau head setiap divisinya untuk mengevaluasi terkait beberapa detail progresnya, kurang lebih seperti itu. Nah, bocor 4 ini teman-teman bertepatan juga ya dengan kick off kita di tahun 2026, di mana di 2026 ini kita mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sehingga nanti kita akan kick off ada sekitar 3 poin, kurang lebih seperti itu. Oke, kita next slide. Nah, teman-teman mungkin aku mau recall memori semua member Basic Step lagi ya, bahwa Basic Step itu merupakan sandbox. Sandbox itu kurang lebih artinya itu adalah kotak pasir atau apa itu namanya, bak pasir. Di mana ketika kita kecil mungkin sering merasakan atau melihat sendiri ya di televisi, media sosial dan lain sebagainya bahwa ada yang namanya itu kotak pasir. Kotak pasir itu adalah tempat kita bermain, membuat apapun, membuat istana, membuat robot, atau membuat mungkin hanya semacam apa ya, yang ini apa namanya, yang seperti di Bikini Bottom itu ini jam jam bucket ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bebas nih berkreasi membangun bangunan apapun, kreasi apapun menggunakan pasir di sandbox ini. Cuma teman-teman mungkin ada suatu hal yang kita abaikan ya, yang kita lalai, bahwa sandbox pun mempunyai batas-batasnya sendiri. Sandbox itu pasti terdiri dari suatu kotak yang terdiri dari 4 sisi. Begitupun sandbox yang ada di pantai pastinya akan terbatas pada garis pantai tertentu. Nah, uh, itu bisa kita terapkan di basic step. Di basic step ini memang benar kita membangun budaya kerja yang fleksibel banget karena kita berproyeksi pada sistem kerja di ini ya, di masa depan ya, bahwa semuanya itu akan lebih fleksibel. Mungkin teman-teman 5 sampai 10 tahun kemudian itu nggak bakal menjumpai deh orang-orang kerja di kantor lagi karena kan orang-orang kita manusianya semakin banyak, sedangkan apa ya, bumi kita juga segini-gini aja, kurang lebih seperti itu. Jadi uh, kemungkinan proyeksi ke depan itu seluruh pekerjaan itu secara fleksibel, mungkin dari rumah atau mungkin dari mana saja, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya dari itu kita akan membangun nih budaya kerja di Basic Step itu benar-benar fleksibel, based on target. Jadi teman-teman nggak perlu yang hadir setiap meeting, eh, yang nggak perlu apa namanya harus absen setiap hari, kurang lebih nggak perlu seperti itu. Cuma di sini ada nih tanggung jawab atau responsibility yang harus kita pegang. Seperti kata orang tua kita bersama ya, suatu kebebasan itu pasti harus dibayar dengan risiko yang sangat besar. Di mana di sini teman-teman fleksibel banget, teman-teman itu eh, apa namanya ya, dilepaskan, tidak terlalu dicengkram harus absen setiap hari atau harus report setiap hari, kurang lebih seperti itu. Tapi teman-teman harus paham dan sadar nih bahwa eh, responsibel terhadap ini ya, tanggung jawab teman-teman, tax teman-teman. Kalau misalkan ini teman-teman ada halangan terhadap taksnya, terhadap
apapun itu, mungkin meeting tim dan lain sebagainya, itu berkabar teman-teman, komunikasinya dijalankan di situ. Karena apa? Di sini kalau kita berbicara tentang fleksibilitas, pasti disertai dengan komunikasi yang baik, kurang lebih seperti itu ya. Dan misalkan nih kondisi terburuknya di basic step itu ternyata setelah join sebulan, 2 bulan, oh ternyata aku nggak cocok nih sama lingkungan kerja di basic step. Oh ternyata visi aku pribadi nggak cocok nih sama basic step. Nah, itu silakan teman-teman berkabar ke badinya itu agar nanti ini ya disampaikan untuk prosedural prosedural apa namanya rekrutmen cycle-nya itu seperti apa kurang lebih mungkin untuk pengunduran diri, penyesuaian aktivitas atau lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya kita agar sama-sama berjalan dengan baik. Kalau aku pernah bilang ya di batch 3 ya bagi teman-teman yang memulai basic step dari batch 2, batch 3 ya bahwa basic step itu adalah sorry, aku miss. Bentar-bentar. Oh, gini. Jadi, setiap member di Basic Step itu, pastikan teman-teman bergabung di Basic Step itu punya motif. Motifnya apa? Mungkin mau jadi batu lompatan, atau mungkin mau mengisi CV, atau mungkin di Basic Step mau belajar. Kurang lebih seperti itu. Jadi, pastikan teman-teman bergabung di Basic Step, menjalankan aktivitas di Basic Step, itu punya satu motif setidaknya. Jadi, jangan sampai di Basic Step ngapain? Oh, aku mau gabung aja. Jangan sampai seperti itu. Jadi, misalkan motif kalian tidak terpenuhi di basic step, jadi mungkin bisa ini apa namanya berkabar nanti ke badinya untuk kita lakukan penyesuaian atau mungkin kita ini ya lakukan sistem recruitment cycle yang seharusnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk Sandbox. Dan selanjutnya, oke teman-teman, di tahun 2026 ini kita pivot nih. Jadi sebelumnya organisasi kita ya, aku menyebutnya itu sebagai komunitas ya. Nah, di tahun 2026 ini kita menjalankan nih sistemnya itu sebagai startup ya, kurang lebih seperti itu. Bentar ya, aku close WhatsApp-nya dulu biar nggak berisik. Kita pivot ya teman-teman di tahun 2026 ini kita menjadi satu startup di mana kalau startup itu kita nggak pakai nih batch-batch lagi. Ini ya detailnya sebentar. Jadi bentuk organisasi kita itu akan jadi startup, kita nggak ada batch lagi, nggak ada batch 4 lagi. Cuma karena kita ini masih transisi ya di batch 4 ya, jadi nanti akan kita sesuaikan di mana apa yang namanya teman-teman ya, nanti akan disampaikan oleh teman-teman talent acquisition ya bahwa setelah ini ketika bocor yang keenam ya nanti di tanggal 10 Februari nanti akan di-share juga nih link untuk one month notice-nya. Jadi nanti teman-teman itu ketika harusnya kan jadwal basic step batch 4 itu beres di Februari 2026. Nah, karena kita lagi pivot nih ke bentuk startup, jadi nanti per 10 Februari akan dikirimkan surat apabila teman-teman masih mau nih, masih oke dengan lingkungan dan visinya basic step, teman-teman nggak perlu mengisi surat itu, tapi misalkan teman-teman udah cukup nih di batch 4 ini aja, jadi teman-teman boleh mengisi surat one more notice-nya itu. Kurang lebih seperti itu dan bisa mengakhirinya di Februari. Begitupun teman-teman yang lanjut, misalkan nih ada salah satu yang lanjut seperti itu dan mungkin sampai bulan Juli kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan aku sampai bulan Juli aja nih Kak, jadi teman-teman mengisi surat one more notice-nya itu di bulan Mei nantinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sistem kita itu adalah nggak pakai batch lagi, tapi misalkan teman-teman mau mencukupi belajarnya di basic step itu perlu mengisi surat one more notice-nya dan itu perlu disampaikan 1 bulan sebelum teman-teman mencukupkan diri belajar di basic step. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, itu untuk pivot kurang lebih informasinya. Lalu kita next di tahun 2026 ini sisa 2 bulan ya. Pastikan teman-teman nanti pastikan lagi ke headnya, kecuali divisi yang belum ada headnya ya, seperti media kreatif dan project. Nanti akan kita carikan secepatnya agar operasionalnya berjalan sebagaimana mestinya. Untuk Fortnite meeting ini kita adalah meeting yang idealnya itu 2 minggu sekali teman-teman. Jadi nanti ini ya kita teman-teman kan masih ada Januari dan Februari. Jadi bakal ada 4 Fortnite meeting ke depannya. Pastikan itu berjalan ya teman-teman. Kalau dari headnya tidak ada informasi atau apa itu bisa direportkan ke
ini ke adminnya Basic Step kurang lebih seperti itu. Dan minta tolong kepada teman-teman administrasi ya untuk reminder, berkomunikasi dengan para head dan lain sebagainya agar Fortnite meeting ini benar-benar berjalan nih setiap 2 minggu sekali. Dan idealnya Fortnite meeting ini dilakukan setelah kegiatan bocor. Jadi dibocorkan ada pengarahan umum ya mungkin dari evaluasi kita bersama, lalu kita lanjutkan detailnya itu di Fortnite meeting. Kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara individual, teman-teman perlu nih record di tracker activity. Tracker activity itu seperti apa sih? Kita coba cek dulu ya. Tracker activity itu seperti tadi, teman-teman nggak perlu nih setiap hari harus apa namanya mengisi aktivitasnya apa aja. Tapi seminggu sekali wajib untuk mengisi aktivitasnya apa. Misal dari aku sendiri ya, di minggu pertama bulan Desember lead meeting divisi OD, lalu review dan monitor operasional all divisi. Jadi setidaknya dalam waktu 1 minggu itu ada nih satu aktivitas kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan nanti ada ini ya teman-teman ya, selama 2 minggu berturut-turut, misalnya nih, ini aku anggap aja di minggu kelima sama minggu keenam ini benar-benar udah nggak aku isi. Oh, memang nggak aku isi ya ini ya, sorry ya teman-teman, aku nggak apa namanya menunjukkan contoh yang baik ya. eh di minggu kelima sama minggu keenam ini karena aku sudah 2 minggu nggak mengisi itu akan terbit nih nanti di minggu ketujuh tanggal 12 Januari sekarang ya itu surat peringatan dari teman-teman talent acquisition. Jadi pastikan teman-teman setiap minggunya itu mengisi satu aktivitas aja. Teman-teman ngapain sih? Kurang lebih seperti itu. Misal aku ya di minggu keempat itu lead meeting bocor 3 ini untuk para head ya, setidaknya ada satu aktivitas singkat pun nggak apa-apa teman-teman ini untuk monitoring database body dari teman-teman semuanya itu untuk ini apa namanya monitoring dan tracking udah ngapain aja sih di basic step. Jadi misalkan 2 minggu nih kelihatan bahwa di sini nggak ada aktivitas, kita akan menerbitkan surat peringatan dan surat peringatan itu isinya seperti apa sih? Apa langsung dikeluarkan atau apa? Oh enggak, surat peringatan itu kurang lebih isinya seperti ini. Sebentar ya. Operasional atau apa ya? Oh, di sini. Jadi kurang lebih di surat peringatan itu teman-teman itu akan ini sih apa namanya tertuliskan bahwa teman-teman itu nggak dikeluarkan, tapi ini akan kita berikan kesempatan dalam 2 kali 24 jam untuk mengadakan kita Zoom meeting nih. Zoom meeting itu siapa aja yang hadir? Pastinya dari head yang bersangkutan dan juga body yang bersangkutan. Untuk apa nih kita Zoom meeting dan konfirmasi 2 kali 24 jam dari surat peringatan setelah dikirimkan itu untuk menyesuaikan nih teman-teman sebenarnya sekarang itu sibuk apa sih di basic step apa yang perlu disesuaikan untuk yang bersangkutan agar eh, apa namanya agar sama-sama nyaman, agar sama-sama berjalan dengan baik, kurang lebih seperti itu. Jadi surat peringatan itu adalah bentuk kita memberikan ruang. Mungkin di basic step itu adalah sistem ya, suatu sistem organisasi. Tapi sistem organisasi kan nggak melulu cocok dengan semua orang. Jadi akan kita terus sesuaikan, akan terus kita kembangkan. Salah satunya melalui recruitment cycle surat peringatan ini. Jadi kita akan zoom nih. Oh ternyata apa namanya? Mungkin ada beberapa yang perlu kita sesuaikan untuk cara kerjanya. Jadi akan kita sesuaikan nanti apabila itu bisa atau possible kita lakukan. Tapi kalau memang nggak possible dan bertentangan nih dengan identitasnya basic step, itu nggak bisa kita kasihkan. Kurang lebih seperti itu. Dan misalkan teman-teman ketika udah dikirimkan surat peringatan nih dalam 2 kali 24 jam belum membalas atau apapun, mohon maaf banget kita akan nanti akan kirimkan surat pemberhentian. Kenapa kok langsung dikirimkan surat pemberhentian tanpa konfirmasi? Kalau nggak ada kabar 2 kali 24 jam, sederhananya gini teman-teman. Kalau teman-teman aja apa namanya pesan yang sifatnya urgensi seperti ini tidak membalas, apalagi daily operasional nanti yang mengharuskan teman-teman itu berinteraksi dengan timnya dengan headnya, dengan body, dengan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu sih hal yang kita pertimbangkan agar operasional tidak terganggu, itu akan kita sesuaikan sesuai kebutuhan member, atau kita akan mengganti member yang bersangkutan dengan yang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin itu aja penjelasan aku di bocor 4 ini ya. Nanti akan kita lanjutkan reporting dari masing-masing divisi. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau disampaikan atau ditanyain, silakan banget bisa langsung on mic, raise hand, ataupun chat di kolom komentar. Aku tunggu sampai 751 ya.
Oke, karena belum ada yang bertanya, kita lanjutkan ya ke reporting masing-masing tim. Aku coba share screen ya, dimulai dari ini ya, sepertinya dari tim OD ya, Kak Iif. Halo, apakah sudah bergabung? Oke, sepertinya belum. Kita lanjutkan ke Halo, web. halo, halo, halo. Oh, Cek, cek, ya. cek. Halo, Kak Iif. Halo. Oke, Silakan Kak, seperti apa progresnya tim OD? Oke, untuk sebelumnya salam kenal teman-teman semuanya dan tim OD. Saya juga masih belum kenal juga dari masing-masing anggota tim saya sendiri khususnya. Lalu saya kira semoga untuk pertemuan malam ini bisa tahu siapa saya dan bentuknya seperti apa ya seperti ini. Dan harapannya next-nya untuk tim OD bisa bekerja sama dengan baik lagi. Untuk progresnya, yang pertama, ini berdasarkan penalaan saya selama kurang lebih ya ditunjuk 2 minggu ya. 2 minggu yang lalu, saya memantau dan saya juga melihat respon dari grup dan apa aja yang sudah dikerjakan. Yang pertama itu progresnya dari tim OD sendiri telah berprogres dalam melengkapi data OKR, terutama pada detailing data, telah dibantu oleh tim. Terima kasih juga untuk tim OD yang sudah membantu mengawal pengisian data OKR kepada para division head dan division masing-masing juga. Lalu apa aja yang sudah diisi, yaitu kolom objektif, division, outcomes, format, dan target sudah terisi. Dan adapun juga kita sudah mengisi berdasarkan rumus-rumus yang sudah diarahkan sebelumnya dari teman-teman BOD dari Basic Step sendiri. Dan itu salah satu progresnya kurang lebih saya pantau selama apa ya 2 minggu atau sebulan gitu. Lalu apa sih yang kita akan rencanakan ke depannya? Sebenarnya ini masih banyak ya, tiga. Tapi saya untuk jangka pendeknya saya cantumkan di sini. Yang pertama itu hal yang basic sendiri, sesuai dengan nama komunitas kita Basic Step. Langkah basic gitu. Yang pertama merapikan data OKR, terutama pada rumusnya yang mungkin tadi masih ada error, masih belum tercantum. Nah, kita harapkan nanti dari teman-teman OD itu bisa merapikan rumus-rumusnya. Begitu. Adapun yang kedua, mengawal pengisian data OKR aktual dari masing-masing division. Nah, saya harapkan kita ibaratkan kalau dari Kak Arda sendiri biar OD itu sebagai obat ya. Misalnya kita menemukan, kalau ibaratnya obat kan sebagai penyembuh gitu. Misal ada kita menemukan penyakit dalam suatu divisi, kita bisa tahu nih eh, apa yang kita temukan dulu masalahnya, lalu biar nantinya kita bisa tindak lanjutnya seperti apa gitu. Kita ibaratnya sebagai gerbang pertama untuk menelaah apa sih masalah dari divisi masing-masing divisi begitu. Nah, itu harapannya kita bisa mengawal data OKR. Lalu ketiga, melakukan pendampingan pada masing-masing divisi apabila terdapat informasi yang masih kurang clear. Nah, saya harapkan juga di sini mungkin teman-teman masih belajar ya terkait bagaimana berorganisasi dan bagaimana pengisian OKR-nya sendiri itu seperti apa, bahkan juga masih belum familiar. Nah, nanti mungkin ke depannya kita coba untuk memberikan pendampingan secara perlahan. Saya harap bisa mengerti ya apa namanya terkait pengisian ini gitu dan kita akan mengarahkan jangan takut untuk bertanya kalau misalnya ada kebingungan boleh langsung hubungi tim saya atau saya sendiri saya pribadi gitu. Adapun yang terakhir masalahnya, nah, ini saya nemukan masalah mungkin kurang lebih ini banyak ya masalahnya ada 6 tapi sebenarnya ini masalah yang saya lihat masih bisa diselesaikan atau bisa diatasi dalam jangka mendekat ini. Gitu. Yang pertama adalah dari saya pribadi, saya menemukan masalah saya diri saya sendiri, terutama proses transisi dan adaptasi dari untuk head saya, untuk saya sebagai head, memahami job desk yang telah berjalan maupun yang akan berjalan. Itu saya coba untuk merefleksikan diri saya sendiri, gitu. Lalu yang kedua, bonding dengan tim perlu diperbaiki. Nah, ini eh,
Mungkin nanti kita akan coba untuk atur meeting kita biar saling mengenal. Kalau ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Biar kita merasakan apa namanya misal ada kendala-kendala, teman-teman nggak usah ragu untuk menyampaikan keluh kesahnya, ada masalah, biar nantinya kita bisa tangani segera secepatnya gitu. Nah, itu nanti bondingnya kita coba untuk atur meetingnya. Itu yang ketiga, resource. Nah, ini eh, mungkin teman-teman saya yakin juga di tim Audi sendiri masih bingung ya bagaimana nih berjalannya divisi ini gitu. Bahkan saya juga sendiri masih belajar bagaimana apa namanya untuk berjalannya suatu divisi ini mau dibawa kemana nih gitu. Nah, saya harapkan nanti apa bahan-bahan yang kita kumpulkan nanti, misal kita dapat data seperti ini, dapat data dari divisi lain ataupun dapat surat-surat segala macam, kita bisa kumpulkan jadi satu. Nah, yang nantinya juga akan bermanfaat bagi kedepannya ketika ada pengurus lain pergantian apa demisioner pengurus yang baru, kita bisa menjadikan itu artefak atau peninggalan dari kita gitu untuk biar nanti jadi bahan acuan gitu resource-nya. Lalu yang keempat, pembagian tugas masih belum terstruktur. Jadi saya harapkan biar nggak redundance, biar nggak saling tumpang tindih gitu. Jadi misalnya si A ngerjain ini, ternyata si B juga ngerjain yang sama. Itu saya pengennya si A ngerjain ini, baru nanti step selanjutnya si B yang melanjutkan begitu. Nggak sama-sama di step yang itu terus gitu. Lalu yang terakhir, urusan administrasi. Nah, ini yang perlu di apa dokumentasikan biar kita misalnya nanti ada dapat data, dapat informasi, dapat apa laporan gitu. Kita bisa harapkan bisa tercatat gitu, entah itu di Gdocs atau di spreadsheet. Mungkin itu aja sih dari tim Audi. Sebelumnya salam kenal kembali dan terima kasih atas kesempatannya. Ini ada saya tanya apa? Ada. Oke, terima kasih Kak Iif. Banyak banget ya dan benar-benar insightful banget. Nah, ini mungkin Kak Iif, apa namanya ya? Ada satu pepatah itu bilang gini, fakta ya ini sebenarnya orang Jepang itu suka banget makan sushi, sashimi, dan makanan-makanan mentah lainnya. Dan mereka itu pastinya ambil bahan bakunya itu langsung dari tengah laut. Kita ambil contoh aja ikan tuna ya. Nah, ikan tuna itu pasti nih ditaruh di dalam kontainer yang ada di kapal. Bagaimana sih ikan tuna itu bisa tetap segar dari tengah laut ke dataran Jepang ya, yang estimasi perjalanannya 1 sampai 2 hari untuk nelayan tradisional biasanya. Itu dalam satu kontennya itu dikasih ikan hiu dan kehadiran Kak Iif di Basic Step ini benar-benar berterima kasih banget ya aku karena Kak Iif itu menjadi ikan hiu nih di kontainernya Basic Step. Kemarin ketika meeting itu aku benar-benar dikuliti ya beberapa detailnya dan mungkin itu akan menjadi beberapa perbaikan kita yang positif ya ke depannya Kak Iif berdasarkan knowledge dan juga experience Kak Iif itu sangat penting banget dan nanti untuk detail-detailnya penyelesaiannya beberapa poin ini akan kita bahas di format meetingnya OD yang akan kita agendakan minggu ini ya Kak Iif. Nanti dikoordinasikan aja dengan tim OD-nya sekiranya bisa kita meetingkan hari apa. Kurang lebih seperti itu ya Kak Iif. Oke, Kak, siap. Oke, terima kasih Teman-teman Kak Ode, Iif. tenang aja. Kita santai-santai aja kok meetingnya. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin Oke, apa itu Kak gimana? Iif. Karena Oke, keterbatasan terima waktu kasih. di bocor ini, makanya kita setidaknya ada apa namanya Kak ya, penjelasan-penjelasan umum aja gitu kurang lebih. Oke. Oke, kita lanjut ya ke divisi website. Mungkin di sini yang hadir ada Heni atau Kak Sultan. Ada aku. Oke, Heni, silakan. Oke, dari eh, divisi website, progres itu pertama, semua tugasnya itu kita kasih ke masing-masing member karena kan dari awal itu eh, catatan kita itu adalah tugasnya agak molor kan. Nah, maka itu sudah kita perbaiki. Lalu juga artikelnya udah mulai on progress karena artikel ini salah satu yang urgent, maka kita perbaiki, udah mulai mau di up. Lalu maintenance website ini juga udah mulai on progress karena website itu tampilannya kan kelihatannya baik-baik aja. Padahal itu sebenarnya lumayan berantakan dan kita perbaiki satu persatu. Terus weekly meetingnya juga udah berjalan dengan baik dan
pembagian tugasnya tuh nggak pernah terlewat setiap minggunya. Dan untuk rencana kita ke depannya itu adalah mungkin dari Kohet dan timnya itu lebih sering in touch gitu supaya eh, nggak ada miskom sama member tim-timnya masing-masing. Terus juga dibiasakan untuk reminder tracker dan task karena itu apa ya kayak salah satu yang juga penting untuk monitoring. Lalu yang ketiga itu adalah kita biasakan untuk reporting ke setiap weekly meeting gitu untuk memperbaiki workflow-nya tim. Nah, problem kita tuh yang pertama itu salah satunya adalah komunikasi tim sama co-headnya itu agak agak berantakan. Jadinya beberapa tugas itu nggak selesai. Juga ada miskom antara timnya dan co-headnya. Jadi yang nggak selesai. Lalu yang kedua itu ini adalah workflow timnya masih agak berantakan. Ini perlu diperbaiki sih. Karena kan kita juga udah ada meeting preparation dan itu mungkin bisa jadi bentuk perbaikan juga. Gitu kan. Oke, terima kasih Henny update-nya. Sudah ini ya, sudah dua divisi yang memaparkan dan sudah ada dua poin nih yang ternyata kita temukan, yaitu ini apa namanya ya, kurangnya komunikasi di dalam divisi tersebut ya. Baik itu antar member atau antara member dengan head atau mungkin antara member dengan eh, apa namanya ya, admin atau dan lain sebagainya. Nah ini ya mungkin yang akan kita coba perbaiki nanti di ini ya fase 2-nya Badi ya, timnya Zaki sebagai Badi, gimana caranya sih nanti Badi untuk mencoba mencairkan komunikasi di grup itu. Jadi nanti Badi itu berperan sebagai yang mana untuk terus follow up, mungkin gimana caranya agar kita itu di grup itu nggak hanya bahas terkait task aja, sehingga dimana ketika kita terbuka ya, kalau aku kemarin belajar sama anak-anak basic yang di Bandung ya, yang psikologi ya, gimana caranya itu agar ketika kita sebagai manusia sudah terbuka ya secara karakter, secara pribadi ya, maka pekerjaan kita itu akan hasilnya lebih optimal, kurang lebih seperti itu. Nah, eh, body itu adalah di mana teman-teman itu menuntun nih membuka eh, merilis passionnya semua member itu di basic step, makanya satu body itu hanya pegang 5 sampai maksimal banget itu 8 atau 10 orang, sehingga nanti agar lebih intens nih, agar lebih intimate komunikasinya antara body dengan ini apa namanya ya, member yang dipegang, sehingga nanti member yang dipegang itu akan lebih ngerasa, oh ternyata basic step ini ya terbuka juga ya, sehingga nanti mungkin misalnya di timnya Hedi ini ya, tadi sempat di-mention bahwa ada beberapa hal yang kurang sinkron nih, yang update-nya lumayan lambat. Nah itu mungkin mereka akan berkabar lebih jelas kenapa sih kok progresnya lambat, kenapa sih kok nggak sinkron, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Heni. Nanti detailnya kita lanjut di weekly hari Minggu ya. Terima kasih Heni. Lanjut ke Kak Tata dari administrasi, silakan. Oh, halo, perkenalkan nama saya Tata dari Head Administrasi. Eh, jadi kebetulan saya baru join di bulan Januari awal, jadi progresnya saya lihat di track request dokumen di bulan Desember itu sudah menyelesaikan, anak-anak administrasi menyelesaikan penerbitan SP dan juga MOU. Lalu juga sudah melakukan sinkronasi dan pembaruan pada kalender agenda departemen dengan baik. Lalu plannya itu uh, karena saya baru di sini, jadi mungkin nanti mau mengadakan koordinasi di setiap divisi untuk pembagian tugas-tugas uh, per divisinya dan mengadakan nanti belum di bulan ini kebetulan anak admin belum mengadakan FM. Nanti rencananya di situ kita bisa uh, mengadakan evaluasi, lalu mengadakan apa konsultasi, apa sih uh, yang membuat kendala, apa sih apa ada kendalanya apa gitu. Lalu problemnya
karena saya baru, jadi uh, belum 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 koordinasi sama setiap divisi. Jadi uh, pekerjaan yang saya lakukan itu belum menyeluruh gitu, belum terlaksana secara menyeluruh gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Data atas reportnya ya. Meskipun baru sudah detail banget ya reportnya. Nah, mungkin yang perlu kita highlight ya teman-teman, di sini adalah terhitung terdapat 25 surat peringatan yang dibuat pada bulan Desember. Nah, surat peringatan ini sebenarnya kita terbitkan setiap selesai bocor sih, karena selesai bocor pasti kita akan ada catatan-catatan nih terhadap member yang kita pegang di setiap divisinya itu seperti apa. Nah, tadi seperti yang aku sampaikan di awal tadi ya, nanti mungkin beberapa member yang mendapat surat peringatan konfirmasi aja nih dalam waktu 2 kali 24 jam, bisanya Zoom kapan, bisanya meeting kapan. Nanti kita diskusi ringan, kita ngobrol aja santai sama aku, Anissa sebagai COO ya, dan juga head terkait. Nanti kita akan ngobrol nih, kenapa kok mungkin ada apa namanya task yang diberikan itu terkendala dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan teman-teman, oh ternyata aku ada aktivitas lain nih Kak yang sibuk sehingga tidak bisa paralel dengan basic step, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti akan kita terbitkan untuk surat apa namanya surat pemberhentiannya aja agar kita sama-sama berjalan nih teman-teman. Teman-teman motifnya terpenuhi di basic step, baik itu mungkin ngisi CV, lompatan karir, mau belajar atau yang lain sebagainya, dan di basic step pun operasionalnya juga berjalan dengan baik. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti misalkan teman-teman ada nih dari WA admin basic step itu mengirimkan surat peringatan, itu nanti teman-teman konfirmasi aja, kita diskusi ringan aja, nggak apa-apa kok. Itu wajar banget kita untuk adjustment lagi apa sih lingkungan kerja di basic step yang sekiranya masih kurang. Gitu ya. Makasih Kak Tata sebelumnya update-nya. Detailnya kita lanjut di FM ya, Kak. Ya, makasih, Kak. Oke, talent acquisition lanjut ya ke Abang Jenny. Silakan. Oke, halo selamat malam teman-teman. Maaf aku nggak bisa on cam. Di sini untuk progres TA karena tadi seperti yang sudah dijelaskan Kak Arda akan ada pivot. Jadi untuk TA akan fokus membahas untuk sistem rekrutmen yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Jadi akan ada perubahan talent pool dari yang sebelumnya di Desember kemarin atau November akan sedikit berubah dari sistemnya. Kemudian untuk rencananya itu proses rekrutmen dibagi menjadi beberapa jalur dari menjadi talent pool dan juga partnership. Di talent pool ini nanti kita akan selalu membuka kolom untuk rekrutmen dan kemudian nanti kalau kita membutuhkan beberapa orang dari divisi-divisi lain, kita akan membuka pengumuman di sosial media Basic Step dan akan menyaring teman-teman dari talent pool eh, melalui Gform yang akan kita buka selalu gitu. Kemudian yang kedua dari partnership itu dalam artian kita kemarin sudah ada beberapa kerjasama, contohnya dari EduWork, di mana kita akan diberikan akses untuk eh, manajemen talentnya supaya kita bisa menyaring atau memilih teman-teman dari EduWork yang eh, bisa kita ajak untuk bekerja sama di basic step ini. Kemudian juga di TA ini akan ada seperti co-head untuk memegang task-task utama dari talent acquisition yaitu recruitment, database, dan onboarding. Jadi setiap co-head akan memegang satu task sehingga untuk pelaksanaannya bisa lebih efektif seperti itu. Kemudian juga kita akan mulai membagi teman-teman TA ke task-task yang akan kita laksanakan karena untuk sampai saat ini setelah talent pool terakhir kita belum ada perencanaan untuk pengerjaan tugas lagi. Kemudian untuk problemnya masih sama seperti teman-teman yang sebelumnya. Ini masih ada kurangnya koordinasi antara aku dan juga teman-teman. Mungkin itu juga karena di grup itu kurang aktif. Kita hanya membahas tentang pekerjaan dan di luar itu kita jarang berkomunikasi dan juga beberapa kali untuk rapat itu belum full teman-teman dari TA itu hadir.
Dari aku seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, makasih Abang reportnya ya. Sebentar, aku ke distract di sini. Oke. Ini apa namanya? Aku setahun terakhir itu teman-teman semuanya ya suka banget ini aktivitas mendaki. Ketika mendaki itu pasti nggak pernah sendiri sih, pasti ada temannya satu tim gitu. Nah, itu kadang itu aku ngerasa karena baru pemula ya, baru setahun mulai kayak gitu. Aku sering nih ngerasa capek. Kalau aku capek itu aku bilang nih ke leadernya atau sekedar teman aku mendaki kayak gitu ya. Aku capek nih, tunggu dulu dong kita istirahat bentar. Dan ketika istirahat bentar itu kita diskusi lagi. Kita lanjut ke puncaknya, apa kita udah nih sampai sini aja lalu kita balik kayak gitu karena kayaknya mungkin kalau kita balik nggak ke puncak itu pertama karena cuacanya buruk, kedua karena logistiknya kurang, ketiga karena fisiknya itu udah capek, sakit dan lain sebagainya kurang lebih seperti itu. Nah, eh, aku pernah nih sekali ya ketika udah ngerasa capek banget karena mungkin gengsi ya sama teman dakinya ya, aku nggak bilang nih. Nah, kayak gitu itu mata itu benar-benar apa ya berkunang-kunang mau pingsan kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ya teman-teman misalkan nih di talent acquisition ya atau secara general di semua divisi itu pasti nih di FM itu akan ada pengarahan dari headnya. Ketika ada pengarahan dari headnya itu, aku yakin dari mungkin di TA itu ada berapa? 13 orang ya. 13 orang itu enggak 13 orang join kayak gitu. Mungkin yang join 7 orang, 10 orang, enggak mungkin itu full team kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan meskipun full team itu jarang banget terjadi. Karena itu, misalkan ada ketinggalan informasi, misalkan ada yang masih bingung nih dengan taks yang dikerjakan apa, masih bingung dengan, uh, oh sepertinya divisi aku ini sedang ngejalanin apa sih, ngejalanin progres apa sih, teman-teman silakan secara terbuka bertanya nih kepada headnya atau misalkan teman-teman ini ya apa namanya kurang berkenan bertanya ke headnya mungkin atau karena sungkan atau apa kayak gitu teman-teman boleh minta bantuan ke badinya ya untuk dibantu follow up kan kepada headnya karena di basic step itu beberapa divisi ada yang masih merangkak ya, yang masih merintis beberapa pekerjaannya seperti OD tadi ya, yang kita bahas bersama Kak Iif, ada juga PR yang nanti akan kita bahas di terakhir, itu masih merintis. Ada juga divisi yang memang udah kita bangun nih sejak awal, yang sistemnya pun sudah berjalan meskipun tanpa head ya, seperti di media kreatif, itu meskipun tanpa head, itu sudah berjalan sesuai sistem, karena emang media kreatif itu divisi pertama nih yang kita mulai, kurang lebih seperti itu. Jadi pastikan nih teman-teman itu ada pesan masuk ya sebentar. Oke, Kak Najib. Pastikan teman-teman misalkan ada kebingungan, misalkan teman-teman belum paham nih sama sekali, jangan diem aja. Kalau teman-teman diem aja, teman-teman kayak aku ketika mendaki gunung yang kesekian kalinya itu ya, itu pasti akan hampir mau pingsan. Atau kalau boleh kita bilang ya teman-teman bakal bingung nih nanti di divisinya masing-masing. Jadi pastikan ngomong nih ke headnya dan nanti teman-teman setelah berdiskusi akan memutuskan bahwa teman-teman, oh aku bisa Kak handle ini atau kalau misalkan nggak bisa, oh aku nggak bisa deh Kak ternyata handle ini. Teman-teman turun lagi ke base camp, teman-teman apa namanya? Mungkin belajar lagi, baca-baca lagi referensinya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi misalkan ada task atau apa dari head dan lain sebagainya, sesuaikan dulu sama porsi teman-teman. Teman-teman ada bisa nggak ngerjain itu? Kalau misalkan nggak bisa, teman-teman ada waktu buat belajar nggak? Gitu kurang lebih ya. Jadi reminder kita buat kita bersama, jangan sampai nih misal ada masalah atau mungkin ketinggalan informasi apapun, diam aja kayak gitu. Karena kalau kalian diam aja, kalian bakal pingsan gitu ya. Oke, makasih Abang detailnya ya. Nanti buat co-head dan implementasinya kita bahas di format meeting ya kurang lebih. Oke, kita lanjut ke talent development. Ada Asa atau Zaki? Silahkan. Oke, selamat malam sebelumnya. Terima kasih Kak Arda untuk kesempatannya. Jadi untuk dari tim talent development sendiri Selamat malam, apakah suara aku masuk, Kak? masuk Kak Asa. Kak Asa atau aku?
Ya udah aku aja. Eh, jadi untuk progres dari tim talent development sendiri, eh, program Badi ini sudah berjalan tahap pertama yaitu perkenalan anggota serta melakukan monitoring terhadap teman-teman. Nah, kemudian untuk tahap keduanya akan dilaksanakan Badi secara personal dalam waktu dekat, kemungkinan itu di hari Jumat ataupun Sabtu. So, ya, kemudian untuk plannya menjalankan program Body One on One di bulan Januari sesuai dengan konsep yang sudah didiskusikan sebelumnya yang akan dilaksanakan di pertengahan Januari dan juga di akhir Januari. Untuk problem sendiri di talent development itu ada kami terdapat turnover anggota sehingga penyesuaian ulang terkait pembagian job desk jadi mungkin agak-agak sedikit ada yang kebingungan atau itu tapi so far semuanya bisa dihandle dengan menjawab pertanyaan dan juga eh, penjelasan ulang tentang program Badi tersebut. Kemudian beberapa member masih mungkin masih cukup canggung sehingga em, terdapat hambatan di mana komunikasi masih kurang flow, masih kurang lancar, masih masih terhambat dan juga pengisian tugas kemarin sedikit terhambat terkendala teknis. Mungkin itu aja Kak dari tim talent development. Halo Kak Zaki, terima kasih banyak ya update-nya. Jadi sudah berjalan dengan baik ya badinya kita di fase satu, di mana kita ini ya kemarin fokusnya di temuan-temuan ya atau kondisi organisasinya. Sorry, kondisi divisinya masing-masing. Karena sebagai badi sebelum kita coba nih untuk apa namanya ya eh menyelesaikan masalah untuk membantu performa teman-teman, kita pastikan dulu harus mengenal kayak gitu. Kemarin aku kayak PDKT gitu sama ini ya, aku naksir nih sama satu cewek kayak gitu. Nah, eh, proses PDKT ku itu adalah gimana caranya aku stalking dulu Instagramnya, media sosialnya, dan lain sebagainya. Jadi sebelum mulai komunikasi, pastikan teman-teman itu udah ada nih, udah kenal secara personal, dia itu siapa sih, dia sukanya aktivitas apa sih, kurang lebih seperti itu. Jadi di memang dibuat activity seperti itu ya, atau pembagian seperti itu ada fase satu dan 2, di mana fase satunya itu adalah kita mengenal dulu memperbanyak produk knowledge kita dulu. Lalu di fase 2-nya itu adalah baru nih kita baru ikut campur kurang lebih seperti itu. Atau kita mulai untuk proses aktivitas bersamanya. Oke, semoga di fase 2 nanti lancar-lancar ya, Zaki dan tim ya. Terima kasih update-nya. Oke, kita lanjut ke media kreatif ya. Media kreatif ini kebetulan belum ada headnya nih teman-teman, makanya kemarin sama Vinda di share ya di grup media kreatif dan juga di sosial media kita lagi open nih headnya media kreatif. Eh, tapi meskipun kita belum ada headnya ya, kurang lebih berjalan secara lancar di mana bulan Desember, yang mana itu bulan pertamanya ini ya teman-teman incas di divisi masing-masing ya, operasional konten itu berjalan dengan lancar dan sesuai target nih. Target kita itu seminggu upload 3 kali. Berarti kalau seminggu 3 kali, sebulan 12 kali ya, itu nanti akan apa namanya ya? Dan di bulan Desember, sorry, di bulan Desember itu sudah terpenuhi nih 12 konten yang terupload. Kurang lebih seperti itu. Di Januari ini semoga kita konsisten ya, kita bisa mencapai target 12 konten itu. Dan plan kita ke depannya itu kita akan ada ini apa namanya ya, konten kita itu akan pivot juga ya, dimana kalau 2 tahun kemarin kan konten kita itu fokus nih di bidang edukatif, tapi di tahun 2026 setiap konten itu akan spill secara soft selling, basic step itu apa, produknya basic step itu apa, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, 3 postingan terakhir di basic step itu semuanya itu di bagian akhir atau di bagian tengahnya itu ada nih pengenalan terkait basic step, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk problemnya tadi ya belum ada head, belum ada head. Jadi teman-teman secara internal ya dari media kreatif misalkan ada yang tertarik silahkan bilang ya ke WA-nya admin, nanti akan kita diskusi lebih lanjut via Zoom. Eh, Oke, lalu kedua proses adaptasi SMO. Nah ini untuk teman-teman SMO ya, Kak Michelle dan teman-teman lainnya ya. eh Kita perlu nih apa namanya standarisasi proses upload itu seperti apa. Proses upload kemarin kan stepnya mulai dari anal sorry repost
repost story dari kompetitor, repost story Q&A, lalu baru upload kayak gitu. Jadi kita itu sebagai SMO nggak hanya sekedar upload aja, tapi kita sebagai SMO itu harus membangun dulu sistemnya. Kalau di dunia copywriting ya, bidang copywriting itu ada yang namanya AIDA. Kita perlu bangun dulu attention-nya seperti apa, baru kita bangun interest-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga sebelum kita menyajikan hidangan utamanya, kita perlu nih kasih beberapa hal pendukung dulu. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, keterlambatan produksi konten dari creative writer ya sama konten kreator karena ada kesibukan lainnya. Nah, ini yang perlu kita petakan lagi ya di format meeting teman-teman di format meeting minggu ini ya. Ada beberapa brief maupun draft konten itu lumayan terlambat seperti itu. Mungkin nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk dua divisi selanjutnya, project dan PR belum ada update-nya ya. Nanti akan kita update segera dalam bentuk yang akan kita sesuaikan. Kurang lebih seperti itu ya. Sampai sini. Sebenarnya bocor itu ya teman-teman. Aku izin buka draft lama ya. Di sini batch 1 lalu development. Sorry, bukan ini. Tapi di sini. Di board. Fundamental kerjasama di notulensi. Oke, di sini ya, kita coba buka dokumen kick off di tahun 2025, setahun yang lalu itu. Kita itu sebenarnya apa namanya ya? Seperti apa sih? Bentar aku scroll dulu ke bawah. Oh, sepertinya nggak ada. Oh, ini teman-teman, untung masih ada ya. Jadi di tahun 2025 kita komitmen nih, kita nggak pakai SWOT, tapi kita pakainya SOAR. SOAR itu Strength, Opportunity, uh, sorry, hanya aku lupa apa ya. Intinya itu hanya itu feedback. Jadi kita dalam proses operasional itu kita selalu nih masuk feedback dari semua member, gak hanya dari para board aja ya yang tadi reporting ya, tapi dari semua member itu ada apa sih, apa yang mau disampaikan sih secara independen. Jadi mungkin teman-teman ini ya nggak ngomong itu karena ada oh biar di ini deh biar di reporting sama headnya kayak gitu. Tapi di basic step teman-teman kita ada dua sesi, ada yang sesi headnya sendiri, ada yang sesi teman-teman itu secara independen seperti apa sih di basic step dan lain sebagainya. Nah, ini ada di A ini ya. Oh, sorry, A ini aspiration dan riset. Jadi riset ini adalah target-target kita setiap tahunnya seperti apa. Dan beruntungnya di basic step sudah kita petakan ya apa namanya target-target setiap periodenya itu setiap tahun, setiap batch, setiap periodenya itu seperti apa yang mana nanti diturunkan melalui OKR-nya dari tim OD. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk bocor sendiri itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu coaching, itu pengarahan umum dan singkat dari aku ya, Arda selaku CEO. Lalu dilanjutkan ini ya reporting dari masing-masing head nih dari masing-masing head untuk menyampaikan progres selama sebulan ke belakang itu seperti apa. Dan yang ketiga itu adalah proses aspirasi ini. Aspirasi ini jadi teman-teman boleh nih sekarang ya setelah ini boleh on mic untuk menyampaikan apa aja sih teman-teman secara independen itu pengen nyampein apa buat basic step kurang lebih usulnya, idenya kayak gitu. Dulu pernah di batch 3 itu uh, kita udah upload ya beberapa konten di basic step itu. Nah, dari tim administrasi itu kalau teman-teman boleh lihat kan nggak berkaitan sama sekali ya dengan konten. Kalau yang komen konten itu dari tim PR, dari tim project mungkin masih kita apa namanya ya masih memang mereka kan request kayak gitu. Tapi kalau dari tim admin yang sama sekali nggak bersentuhan dengan konten itu kayaknya ini berarti serius banget deh. Ternyata dia di situ menyampaikan secara individu kayak gitu. Jadi memang ini sih teman-teman apa namanya di basic step sangat membuka aspirasi ini. Jadi teman-teman ada ide apa, ada penyesuaian apa, silahkan bilang aja ke head atau kalau yang paling tepat ya paling ideal itu ke badinya masing-masing. Jadi nanti akan kita pertimbangkan nih apakah adjustment atau saran atau ide dari teman-teman itu bisa kita aplikasikan sebagai proses perbaikan organisasi atau tidak bisa kita lakukan karena itu bertentangan dengan identitas organisasi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman penjelasan dari aku. Sekarang kita buka untuk sesi ini apa namanya aspirasinya. Silahkan siapa yang mau menyampaikan.
Aku tunggu sampai 27 ya, atau mungkin nanti misalkan teman-teman masih ragu, nanti dari Anissa COO akan dikirimkan ini ya, form feedbacknya nanti menyusul di grup, kurang lebih seperti itu, agar teman-teman bisa menulis secara anonim, kurang lebih seperti itu. Kita tunggu ya 1 menit lagi ya. Halo Kak. Boleh. Halo Kak Tata, gimana? Eh, aku dari divisi administrasi, tapi boleh eh, eh, usul tentang konten gitu nggak Kak? Boleh, boleh. Seperti apa itu Kak? Di sini juga ada Eh, teman-teman jadi media jadi kreatif. aku eh, jadi aku belakangan ini tuh tertarik sama MBTI. Mungkin Kakak tahu MBTI, personality Iya, iya, type. tahu-tahu. Gimana itu? Nah, mungkin di basic step kan eh, bahas tentang soft skill, terus gimana kalian tuh bisa produktif atau nanti karir tuh kalian mungkin cocoknya apa sih? Mungkin bisa di di-link-kan sama MBTI. Kan MBTI kan eh, biasanya orang-orang pada umumnya tuh tahu cuman introvert, extrovert gitu kan, Kak. Tapi kalau di MBTI sendiri kan ada 16 tipe personality. Nah, itu kan ada eh, secara spesifik gitu, lebih spesifik daripada introvert extrovert gitu. Jadi mungkin bisa dari situ kita bisa lihat tuh eh, dari individu ini tuh jalan karirnya cocok di mana sih? Terus kayak dia cocoknya produktif di bidang apa sih kayak gitu. Oke, makasih karena masukannya. Di sini ada Michelle, ada Kak Auni, dan tim SMO lainnya ya. Nanti bisa ini bisa jadikan referensi untuk ide konten selanjutnya. Makasih Kak Data masukannya. Ya, Silakan makasih teman-teman. Kak. Oke, teman-teman yang lain silakan ada, silakan. Kak Michelle, gimana? Ya, jadi sebenarnya aku ingin menanggapi dari masukannya Kak Tata barusan ya. Jadi sebenarnya aku berterima kasih banyak ya ke Kak Tata udah memberikan ide kepada kami sebagai tim kreatif untuk menaikkan konten seputar MBTI dan hubungannya itu dengan karir. Nah, sebenarnya bukannya kayak kita nggak mau kan, tapi kan memang MBTI ini kan meskipun emang udah terkenal di banyak eh, kalangan gitu ya, tapi di satu sisi memang MBTI itu kan masih jadi banyak perdebatan gitu ya di antara psikolog masing-masing kan. Jadi ada yang bilang MBTI ini itu kayak valid, terus habis itu MBTI itu ada yang bilang tuh pseudo science, jadi nggak bisa dijadikan patokan karakter dari seseorang untuk menentukan karirnya itu ke depannya kan. Bahkan ada pokoknya itu karena masih banyak perdebatan itu ada yang bilang metode ini lebih baik, metode itu lebih baik. Mungkin kalau misalkan kita eh, membuat seputar kayak fakta-fakta di balik MBTI itu, eh, apakah masih masuk atau enggak ya kalau dari menurut Karda dan teman-teman di sini karena mengingat MBTI itu juga masih banyak perdebatan. Nanti kita bahas detailnya di FM aja sih. Seperti apa itu? Itu kan terkait topik ya. Gitu. Iya, Hmm. nggak apa sih. Ya, nggak apa-apa, Kak Michelle. Makasih ya masukannya. Sama Kak Tata juga tadi aspirasi idenya. Nanti kita tampung dulu. Bisa nggak kita sesuaikan dengan kontennya basic step gitu ya, kurang lebih. Oke. Oke, siap. Makasih, Kak. Oke.
Oke, ada lagi teman-teman, silakan. Oke, misalkan belum ada, kita cukupkan ya. Untuk meeting basic step itu kita pastikan dan aku pasti selalu kirim pesan ya ke teman-teman head ya untuk akan berjalan secara efektif, jangan bertele-tele. Jadi maksimal banget itu 1 jam ya. Ini apa namanya ya? Untuk bocor yang sifatnya progres semua divisi itu hanya berjalan sejam itu benar-benar efektif. Aku kira seperti itu dan nanti di FM kita juga berjalan sebagaimana seefektif mungkin. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan tadi ya aku izin highlight beberapa poin pada meeting kita malam hari ini ya. Yang pertama itu terkait ini apa namanya komunikasi. Misalkan teman-teman ada yang masih ragu, bingung dengan teks yang diberikan atau seperti apa, silakan nih dikomunikasikan dengan head atau mungkin minta tolong ke badinya untuk dibantu teruskan informasinya. Kurang lebih seperti itu untuk komunikasi. Yang kedua terkait komitmen nih teman-teman. Semuanya itu di basic step bergabung itu pasti nih punya motif tersendiri. Seperti itu tadi yang udah aku sampaikan berulang kali tadi ya apa dan pastikan motif teman-teman itu bisa terjadi nih di basic step. Kalau misalkan motifnya nggak bisa terjadi di basic step, mungkin basic step bukan tempat belajar yang cocok nih buat teman-teman kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman di sini menjalankan sorry teman-teman menjalankan aktivitas di basic step itu secara terpaksa itu jangan sampai banget ya. Ada satu case gini dulu di batch 2 atau batch 3. Kak, aku mau beresin dulu nih satu project ini atau aku mau beresin dulu nih satu konten ini dan habis itu aku ini ya mau mengundurkan diri ya nggak perlu nunggu. Aku jawab gini aja secara sederhana, nggak perlu nunggu teman-teman. Teman-teman silakan ini aja apa namanya ya ngobrol dengan tim TA untuk mengurus apa namanya ya pengunduran dirinya. Jadi jangan menunggu konten atau project yang sedang berjalan kayak gitu. Karena pasti nanti hasilnya nggak akan optimal. Karena apapun itu yang nggak dijalankan dengan sepenuh hati itu akan uh, rasanya itu kerasa teman-teman meskipun bagus rasanya akan biasa-biasa aja. Kurang lebih seperti itu ya highlight apa namanya teman-teman 2 bulan yang sudah berjalan di basic step dan untuk 2 bulan ke depannya kita sudah setengah jalan nih. Jadi pastikan dua aspek ini ya aspek yang sangat sederhana banget ya komunikasi dan komitmen itu berjalan dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Nanti untuk detailnya akan dilanjutkan oleh head masing-masing di forward meeting minggu ini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Silakan dilanjutkan aktivitasnya kembali ya.